komentarnya post interviewnya dari Bojan, dia nggak menyinggung persoalan teknik, tapi persoalan lapangan dia bilang. Kan ini sebenarnya menyambung dari apa yang pernah kita bahas dulu kan. Kenapa Persib nggak jadi tuan rumah saat first match-nya Super League kan. Waktu itu kita kan uraikan kan, karena lapangan GBLA belum siap. Wah, habis kita dimaki-maki. Kan. Ya kan, faktanya kan akhirnya kan ternyata memang itu disiapkan buat tuan rumah Persib saat menghadapi Milan kan. Apa namanya? Manila Tigers kan. Ternyata ya belum pulih juga buktinya kan. Jadi ada beberapa hal teknis yang akhirnya disinggung oleh Bojan itu, peluang-peluang yang harusnya mereka bisa klinis, nggak klinis karena bounce bolanya, lapangannya juga licin dan seterusnya. Itu juga mungkin jadi salah satu catatan ya, dengan cara main Persib yang lebih pragmatis, lebih vertikal, ya lapangan juga harus bagus. Apalagi besok kan ini udah main di grup kan, penyisian grup. Itu sih menurut gue catatan dari pertandingan kemarin. Jadi gini, kalau tim-tim kecil ya udah biasa lah stadion sepi gitu kan. Tapi untuk Persib kan tim musafir udah biasa. Iya, udah biasa gitu. Karena gini, sebenarnya gini bisa disiasati loh. Ini kan jadwal bukannya kayak tahu bulat atau ada gitu kan. Ini jadwal udah lama. Jadi kalau ada jadwal-jadwal yang seperti ini, dijahitlah dengan satu paket, beli, ya simpelnya lah kalau kita ke supermarket aja, beli 3 gratis 1 atau apa segala macam. Kan ada strategi-strategi itu kan. Dan itu juga sebenarnya kan ada mobilisir juga. Manfaatkan networking dengan komunitas-komunitas supporter untuk mendapatkan paket bulky misalnya. Dan itu juga, ya gue pernah melakukan itu soalnya. Ketika di stadion baru, broadcast-nya buruk, aksesnya cuma 1 rem, kita mau nggak mau kan, sewanya mahal bro. Sewanya tuh mahal, dan kapasitas dimaksimalkan oleh polisi hanya 40.000, padahal kapasitasnya 80.000. Bayangkan itu untuk nutup biayanya enggak. Lewatnya dari mana? Akhirnya kita mainkanlah paket itu tadi. Orang dipaksa datang 3 kali, tapi cukup bayar 1 kali dengan harga 100%. Nah, itu menarik tuh. Ya boleh. Gimana, Boboto? Viking setuju nggak? Rekrut Om Ben? Atau mungkin supporter tim lain gimana? Setuju nggak dengan satu usulan ini, satu masukan ini untuk menyiasati juga ya? Alhamdulillah Persib Bandung menang atas Manila Tigers di playoff ACL 2. Ini akan menjadi perwakilan Indonesia, bukan hanya untuk Persib, tapi kita semua untuk para pecinta sepak bola di seluruh Indonesia. Kemenangan Persib atas Manila Tigers dengan skor 2-1 apakah cukup menjanjikan bagi Persib untuk mengarungi ACL 2 musim ini? Iya, kalau melihat dari skuad yang dimiliki Persib pasti sangat menjanjikan ya. Apalagi sekarang mereka diperkuat oleh 9 pemain asing. Bahkan katanya mereka mau nambah lagi untuk mengarungi panjangnya kompetisi ini, karena kan yang dihadapi Persib bukan cuma ACL 2 juga, tapi di domestik yang utama karena mereka juga bertahan. Tapi terlepas dari itu, kalau kita lihat pertandingan kemarin sempat agak mengkhawatirkan sebetulnya di babak pertama ya. Banyak sekali peluang yang dimiliki oleh Uliam Baros ya. Persib harusnya bisa unggul lebih banyak sih. Tapi kalau babak pertama melihat bagaimana permainan dari Milan itu cukup mengerikan juga sih. Ada beberapa momen Persib tuh agak shaky juga belakangnya. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat solid juga pertahanan dari Persib. Nah, babak kedua tuh apalagi udah masuknya Febri, masuknya Sadil, udah mulai cair tuh permainan. Sadil Febri ada 2 peluang malah tuh yang harus bisa jadi gol ya. Tapi yang menarik sebetulnya dari pertandingan kemarin itu komentarnya post interviewnya dari Bojan, dia nggak menyinggung persoalan teknik, tapi persoalan lapangan dia bilang. Kan ini sebenarnya menyambung dari apa yang pernah kita bahas dulu kan. Kenapa Persib nggak jadi tuan rumah saat first match-nya Super League kan. Waktu itu kita kan uraikan kan, karena lapangan GBLA belum siap. Wah, habis kita dimaki-maki. Kan. Ya kan, faktanya kan akhirnya kan ternyata memang itu disiapkan buat tuan rumah Persib saat menghadapi Milan kan. Manila Tigers kan. Ternyata ya belum pulih juga buktinya kan. Jadi ada beberapa hal teknis yang akhirnya disinggung oleh Bojan itu, peluang-peluang yang harusnya mereka bisa klinis, nggak klinis karena bounce bolanya, lapangannya juga licin dan seterusnya. Itu juga mungkin jadi salah satu catatan ya, dengan cara main Persib yang lebih pragmatis, lebih vertikal, ya lapangan juga harus bagus. Apalagi besok kan ini udah main di grup kan, penyisian grup. Itu sih menurut gue catatan dari pertandingan kemarin. Catatannya Om Berhat? Ya ini cukup mengejutkan ya. Manila Tigers kan kalau dari peringkat liga dia 27, dia paling bawah lah setelah Indonesia kan. Tapi ternyata fighting spiritnya luar biasa mereka main. Ini warning buat wakil-wakil Indonesia ya, karena Manila Tigers secara kompetisi mereka sudah tidak lagi bermain dari bulan Mei. Jadi soal kebugaran mereka itu juga bagus. Tadi UK udah ngomong soal kapasitas dan soal kondisi lapangan. Nah kalau gue ngelihat kok pertandingan ini sepi ya.
Padahal ini pertandingan pembuka di level Asia. Ini kan juga jadi pertanyaan. Atau karena baru playoff? Enggak. Karena gue udah pernah juga ngurusin panpel soal kemampuan beli juga ini pengaruh. Jadi kalau partai kandang terus-terusan, ini kan kalau dari 15 hari, ini selalu main di kandang kan di GBLA kan. Kemampuan finansial dari supporter juga perlu dipertimbangkan. Jadi kalau dilihat dari GBLA antara 400.000 sampai dengan 125.000, tapi itu berjalan berturut-turut, kayaknya memang cukup berat. Jadi, harus dicari formulasinya. Jadi alih-alih menonton semua pertandingan, pasti Boboto milih pertandingan home lah. Maksudnya pertandingan Super League. Dan itu pengaruh. Kalau full Boboto, Viking kalau full, itu luar biasa penampilan dari Persib. Nah, ini yang memang sangat disayangkan di pertandingan itu. Walaupun lagi-lagi, gue sih ngelihat ya, walaupun ini kan perubahan besar nih di musim ini kan Persib. Tapi namanya Boyan Hodak, dia tuh tahu banget bagaimana ngeracik komposisi tim ini. Dan ingat, pertandingan itu kan ada 2 pemain asing Persib belum main. Adam Perzibek sama Ramon Tangki. Benar. Kipernya ya. Kipernya dapat kartu akumulasi kartu kuning di Wales ya. Di Piala Wales waktu itu. Terus Ramon Tangki ini cedera pas lawan Western Sydney ya. Ketika di launching. Jadi dari total 18 pemain yang sudah main, dari total 30, 18 yang main, 2 belum tampil. Jadi karena belum full tim juga ya? Belum full tim. Jadi ini memang pure kejelian Boyan Hodak juga. Bisa menang di laga ini ya. Karena Bojan juga bilang kan bahwa ini pertama kalinya mereka, bukan pertama kalinya sih, tapi ini awalan dari rangkaian pertandingan yang akan mereka lalui itu 4-5 hari sekali mereka akan main. Iya, betul. Itu kan juga jadi pertimbangan juga untuk rotasi, terus untuk berbagi fokus. Karena Persib tentunya dari kita nih, penikmat sepak bola, nggak mau lagi gagal kayak musim lalu kan. Persib kan kemarin memalukan. Lawan Port aja kan miss kan. Nah itu lagi kaitan tadi yang Benat bilang, itu dia. Karena animo, interest dari supporter di Bandung terutama untuk menyaksikan laga Persib di level internasional tuh agak berkurang. Alih-alih mereka harus membagi koceknya atau mengeluarkan kocek tambahan, mereka fokus untuk untuk game-game yang di Super League yang lebih gengsi menurut mereka kan. Itu akhirnya membuat pertandingan-pertandingan di AFC 2 itu ya kelihatannya kayak begitu, kelihatan. Memang akhirnya kamerain nunduk banyakan ya. Karena nggak mau kalau dengak gini kosong. Oke, artinya memang tahun ini ujiannya bertambah untuk memenuhi ambisi hat-trick ya, 3 kali juara Persib. Atau mungkin jangan-jangan balik lagi kayak seperti musim lalu, kan Persib juga main di ACL ya, dan pada saat itu akhirnya jadi juru kunci. Karena juga melempem di ACL itu. Apakah nantinya pada akhirnya akan seperti itu? Atau karena masih ada kesempatan untuk merekrut 2 pemain asing lagi, ini yang mungkin akan menjadi solusi? Iya, gua harap sih, dan mungkin kita semua harap, harusnya lebih compete lagi ya Persib. Karena kan keran pemain asingnya dibuka. Dibolehkan 11 pemain asing boleh. Jadi jangan sampai kebijakan itu tidak dimanfaatkan oleh tim-tim kita yang bermain di internasional gitu ya. Dan khususnya untuk Persib ini kan andalan kita nih, jagoan kita untuk bisa berbicara lebih baik gitu, lebih tinggi ya. Sehingga harus dimaksimalkan, terutama untuk buat rotasi gitu. Pelatih kan perlu pemain yang bugar di semua pertandingan, dan semuanya kalau sekarang perspektifnya buat Persib sama-sama prioritas nih. Baik di AFC, di Champions League 2 maupun juga di Super League yang dimana mereka juara bertahan. Jadi tinggal atur-atur strategi lah. Tapi itu tadi tentu lagi-lagi harus infrastrukturnya harus bagus, terutama saat bermain di kandang. Ini bagaimanapun kan pemain ini aset. Jangan sampai karena lapangan yang kurang baik, ya ada pemain yang cedera, padahal rute pertandingannya masih panjang. Kan kalau udah cedera kemudian fatal, kan rugi pasti kan, makan gabut tuh pemain kan. Itu yang gue kira sih juga harus dipikirin juga sama Panpel, gimana caranya ini lapangan nggak overuse. Karena kalau dia main home di Super League, terus kebetulan dia main home lagi nanti pas di ACL tuh ya, itu pasti agak worry juga sih. Karena contoh ini nih, nanti tanggal 16 September itu pertandingan pertama. Kita belum tahu ya, apakah itu langsung home. Tapi tanggal 12-nya itu home lawan Persebaya. Berarti kan back to back home tuh ya? Back to back home. Itu jadi pertaruhkan buat Persib, Panpel. Apakah masih rame? Karena kan tanggal 16 main setelah Super League Persebaya home di GBLA. Pasti habis kosnya ke situ tuh buat belanja tuh. Habis itu mereka istirahat. Hebatnya supporter Indonesia kan biasanya gini.
rivalitasnya pertama ya, rivalitasnya skala rivalitas ya. Rivalitasnya bagus nggak nih? Misalnya Persib Persebaya oke. Kedua, menentukan tetangga juara nggak? Terus lawannya siapa lagi nih dalam waktu dekat? Jadi kalau dalam waktu yang berturut-turut, ya Bobotoh atau siapapun supporter pasti akan milih. Gue nggak dulu dia di sini. Nah, yang dikorbanin takutnya itu di ACL 2. Di tanggal 16 ya, karena rentannya dekat. Udah gitu nih, kalau misalnya away, itu PR juga. Dan beruntung kan sebenarnya ACL 2 ini kan dibagi ya, Eastern sama Western. Paling jauh, paling Jepang, Hong Kong, atau Korea. Tapi kemarin pun di waktu tahun lalu di Zhejiang kan cukup kewalahan juga Persib. Bisa juga dapat Australia juga kan? Iya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi kualitas tim Persib sekarang kita nggak perlu khawatirkan kalau mereka bisa bersaing. Ya. Jadi ini lebih kita bicara lebih ke non teknisnya sebetulnya. Karena jalan-jalannya itu juga melelahkan. Benar. Karena ini juga udah dikeluhkan sama Boyan ya, dalam waktu 11 hari harus main 3 pertandingan. Musim lalu contohnya ya kan, Persib waktu itu udah gap cukup jauh. Ini belum main di ACL ya. Tahu-tahu PSBS Biak maunya main di Jayapura, di Lukas NMB. Itu kan juga PR itu. Udah gitu, waktu itu juga Kevin Ray Mendoza waktu itu kalau nggak salah kelahiran anaknya kan. Mau nggak mau Boyan udah nggak bisa. Dan sempat juga ada beberapa pemain Persib yang kena sanksi itu ya. Iya. Itu juga kan kalau misalnya dalam waktu yang sama ada yang cedera, ada yang suspend dan lain-lain. Artinya, gitu kan. Walaupun ini memang perjuangan klub, tapi sebagai operator kompetisi, I-League itu harus memperhatikan. Jadwalnya juga harusnya, kan kayak Kamboja itu dikorbankan loh, ketika ada wakil-wakil timnya itu main di internasional, di off-kan dulu gitu. Nah ini kan juga harus diperhatiin gitu. Terlepas dari like and dislike, siapa di belakang dari I-League dan segala macam, apakah dia mendukung satu klub yang tertentu gitu. Tapi ya, ini ada wakil Indonesia, karena lagi-lagi koefisien Indonesia yang dikorbankan di situ. Prioritas sih yang penting. Jadi karena memang tujuannya bagaimana kompetisi kita naik grade-nya gitu, sehingga kemudian ada kebijakan 11 pemain asing kan, maksudnya untuk naikin levelnya kita kan. Kalau seperti itu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus juga selaras gitu loh, termasuk pengaturan jadwal, memberikan prioritas pada tim-tim yang bermain di level internasional. Jadi jangan jadi apa ya, tim-tim lain misalnya nganggap wah nih nggak adil nih, nggak fair. Ya kita harus prioritas. Jadi kan bawa nama negara. Gitu. Benar. Terus juga kalau berbicara tentang panpel ya, lagi-lagi safety prosedur itu juga harus ada. Kemudian kualitas lapangan, infrastruktur, ditambah juga dengan formulasi soal hak dan kewajiban supporter nih, kayak tiket misalnya. Itu juga kan harus mulai diperkenalkan. Tiket tahunan, karena untuk menghindari tiket terusan, untuk menghindari pertandingan-pertandingan yang sepi. Ini kan juga mempengaruhi tim loh. Kalau tribunnya sepi, ya pemain juga kurang energinya dan secara tontonan tuh kurang menarik gitu kan. Nah itu juga perlu dipertimbangkan karena lagi-lagi ini udah jadi tren. Kalau jadwal berturut-turut berat bagi supporter untuk kita beli tiket. Udah bisa belum untuk menerapkan tiket terusan kayak gitu? Harus bisa. E-board bisa. Ya kan? VAR bisa. E-board kan di depan duitnya. Tapi harus bisa. Kalau enggak ya akhirnya ekosistem sepak bolanya nggak jalan. Tapi kita juga harus lihat ini ya, tingkat daya beli masyarakat setempat juga sih. Yang itu kita kadang-kadang nggak bisa maksa juga karena ya kita tahu lah strata sosial kita seperti apa, karena lagi susah kan memang kan. Betul. Jadi alokasi ataupun juga strategi dari manajemen untuk supaya menarik penonton, ya mungkin konsekuensinya turunin harga. Maksudnya gini, kalau tim-tim kecil ya udah biasa lah stadion sepi gitu kan, tapi untuk Persib kan tim-tim musafir udah biasa. Udah biasa gitu. Karena gini, sebenarnya gini bisa disiasati loh. Ini kan jadwal bukannya kayak tahu bulat atau ada gitu kan. Ini jadwal udah lama. Jadi kalau ada jadwal-jadwal yang seperti ini, dijahitlah dengan satu paket, beli ya simpelnya lah kalau kita ke supermarket aja, beli 3 gratis 1 atau apa segala macam, kan ada strategi-strategi itu kan. Dan itu juga sebenarnya kan ada mobilisir juga. Manfaatkan networking dengan komunitas-komunitas supporter untuk mendapatkan paket bulky misalnya. Dan itu juga, ya gue pernah melakukan itu soalnya. Ketika di stadion baru, broadcast-nya buruk, aksesnya cuma 1 rem, kita mau nggak mau kan, sewanya mahal bro. Sewanya tuh mahal dan kapasitas dimaksimalkan oleh polisi hanya 40.000 padahal kapasitasnya 80.000. Bayangkan itu
untuk nutup biayanya enggak. Lewatnya dari mana? Akhirnya kita mainkanlah paket itu tadi. Orang dipaksa datang 3 kali, tapi cukup bayar 1 kali dengan harga 100%. Nah, itu menarik tuh. Ya boleh. Gimana, Bobotoh? Viking setuju nggak? Rekrut Om Ben? Atau mungkin supporter tim lain gimana? Setuju nggak dengan satu usulan ini, satu masukan ini untuk menyiasati juga ya? Mungkin supaya ada lebih ringan gitu. Beberapa udah ngerasain. Udah ngerasain pasti. Karena beli tadi, tiket yang model begitu. Bayar 1 tapi dapat 3 pertandingan gitu ya. Termasuk untuk pertandingan yang tadi Liga 1 plus ACL 2 gitu ya. Satu ACL. Kayaknya nyiasatinnya memang harus gitu ya. Iya, Super League 2.